action, let's go. trouble 찾으러 Ya, pas. Hai guys, assalamualaikum. Kita tahu bahwa makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah Arsyur Rahman. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah ciptakan air atau lautan di atas langit. Makanya Rasul mengatakan wa arsyuhu 'alal ma. Dan arsy-Nya Allah itu di atas air. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan pena. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada pena atau qalam, uktub kulla syai'in ila yaumil qiyamah. Catat segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka qalam pun kemudian mencatat segala sesuatu yang kemudian diletakkan di sebuah papan yang disebut dengan lauh, dan papan tersebut dijaga oleh para malaikat sehingga disebut Lauhil Mahfuz. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang lainnya, termasuk menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dimulai hari Ahad, Allah ciptakan bumi 2 hari, Ahad dan Senin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit hari Selasa dan Rabu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali ke bumi dan Allah ciptakan segala sesuatu yang dihajatkan makhluk yang akan tinggal di bumi. Seperti lautannya, hutan-hutannya, binatang-binatangnya, dari hari Kamis ke hari Jumat. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, pada 6 hari. Makhluk yang berakal pertama yang Allah ciptakan adalah malaikat. Kemudian setelah itu jin. Baru makhluk yang berakal terakhir adalah manusia, dimulai daripada Adam alaihi salatu wassalam. Allah menyebut Adam alaihi salam di 7 surat di dalam Quran. Pembahasan cukup mendalam ada di surat Al-Baqarah dan di surat Al-A'raf. Semua dimulai di dalam surat Al-Baqarah. Surat ini surat kedua dari Al-Quran. Dan kisah itu adalah kisah pertama tentang manusia dalam Quran. Kisah itu sangat penting bagi kita sebagai manusia. Jadi kisah ini menyentuh kita secara personal. Quran punya banyak kisah, tetapi Allah memilih kisah pertama dalam kitabnya membahas tentang manusia. Karena kitab ini ditujukan pada manusia. Kisah tersebut dimulai dari ayat 30, ayat 30 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kisah ini dimulai dengan kalimat yang sangat unik. Langsung, tanpa pengenalan. Tiba-tiba Allah berkata bahwa dia berbicara kepada para malaikat. Dia berbicara dengan al-malaikah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Ngomong-ngomong, wahai malaikat, aku memberitahumu. Aku akan menciptakan makhluk baru yang akan menjadi khalifah. Dan makhluk ini, khalifah ini, akan tinggal di mana? Inni ja'ilun fil ardi. Jadi, dia diciptakan untuk apa? Art, untuk dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apakah makhluk ini sudah dibuat? Belum. Allah belum menciptakannya.
Allah mengatakan kepada mereka, ngomong-ngomong aku akan menciptakan makhluk baru sebentar lagi. Aku memberitahu kalian bahwa aku akan menciptakannya dengan tujuan apa? Khalifah. Di mana? Fil ardi. Tunggu sebentar. Jadi kita datang ke bumi bukan sebagai hukuman? Apakah Anda yakin? Saya bingung. Lalu Hawa, apa yang dia lakukan? Dia yang menyuruh Adam. Itu sebabnya dia dianggap sedikit jahat karena dia menyuruhnya makan dari pohon. Kemudian mereka makan apel itu, lalu melakukan hal itu. Dan kemudian buah itu mereka jadikan salad buah. Dan kemudian Allah menjadi sangat marah. Dan dia berkata, turun. Itu adalah hukuman dan mereka harus hidup fil ardi. Dan kita semua harus ikut menjalani hukuman ini. Karena kesalahan yang tidak kita perbuat. Seandainya bapak kita Adam tidak makan buah itu yang rasanya luar biasa lezat, mungkin kita sekarang masih berada di surga. Makhluk ini diciptakan untuk tinggal di bumi. Itulah tujuan dia diciptakan. Aku menciptakannya untuk sebuah tugas. Aku tidak menciptakannya hanya untuk bersenang-senang, sekedar membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Makhluk ini tidak dimaksudkan untuk tinggal di surga dan hanya bersantai dan menikmati surga. Pada akhirnya dia memang akan tinggal di sana, tapi dia harus menunaikan tugasnya dulu, kecuali Anda menyelesaikan tugas ini. Apakah bonus ini dijamin? Bonusnya dijamin. Hanya jika Anda menunaikan tugas Anda. Jadi semua ini dimulai di surga. Saya akan memberi Anda inti dari kisah ini, inti dari mengapa kita ada di sini. Allah menciptakan Adam alaihissalam di surga. Ya, tentu saja. Dan mereka tinggal di sana. Ya, tentu saja. Tapi, apakah dia seharusnya menetap di sana? Tidak. Apa buktinya? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu buktinya. Itu buktinya yang diberitahu Allah kepada saya. Jadi kamu akan masuk surga. Kamu tahu, inilah rumahmu. Disinilah kamu akan menetap. Dan ini bonus untukmu. Sekarang, lakukan tugasmu lalu kembalilah. Dunia ini bukan rumah Anda. Anda di sini hanya untuk sebuah tugas. Bayangkan suami Anda, dia pergi untuk tugas selama 2 minggu atau 2 bulan, dan dihabiskannya seluruh tabungan selama 30 tahun untuk berbelanja atau apapun. Apa Anda tidak marah? Itu hanya tugas. Kamu suami harus fokus, karena kita butuh uang itu untuk bisa pulang. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah adalah seorang penerus. Itulah salah satu makna khalifah. Jadi pekerjaan Anda adalah menjadi penerus. Kepada siapa? Kepada Allah. Wow. Ketika saya meninggalkan rumah saya, misalnya, saya menitipkannya kepada Sarah. Saya memberitahunya, Sarah bantu saya, sementara ini Anda adalah pengganti saya di rumah ini. Anda adalah khalifah saya di rumah ini. Apakah rumah saya secara otomatis menjadi milik Sarah? Tidak, ini masih rumah saya. Apakah Sarah punya kehendak bebas untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk merawat rumah saya? Untuk menyelesaikan pekerjaannya? Ya, dia memiliki kehendak bebas. Dan melakukan apapun yang diperlukan untuk merawat rumah. Dia bisa menggunakan strategi yang berbeda untuk merawat rumah. Pekerjaan kalian adalah menjadi penerus. Kalian akan turun ke bumi dan menjadi penerus untuk merawat rumahku. Bumi ini milik Allah. Jadi rumah Anda bukan milik Anda. Mobil Anda, pakaian Anda, anak-anak Anda, uang Anda, pekerjaan Anda, semua yang ada di sekitar Anda. Semua milik Allah semata. Anda harus menjaganya. Anda harus menjaganya. Apakah umat manusia memiliki kehendak bebas? Kita memiliki kehendak bebas. Jadi Anda memiliki kehendak bebas. Ini semua tertanam dalam khalifah. Makna ketiga khalifah, yang juga menakjubkan, Anda harus menciptakan khalifah. Untuk memastikan ketika Anda mati, orang setelah Anda melanjutkan tugas. Jadi Anda hanya memiliki 2 tujuan atau tugas yang perlu Anda fokuskan selama berada di dunia ini. Kalian harus fokus untuk menjaga rumahku, yaitu seluruh bumi ini. Al-Ar, berdasarkan aturanku. Sementara melakukan tugas itu, kalian perlu menciptakan khalifah baru. Kalian perlu melatih seseorang untuk meneruskan tugas kalian, menjadi khalifah kalian. Ada satu wasiat Nabi SAW yang mana nasihat ini sangat berharga dan sangat kita butuhkan, terutama bagi kita yang sering lalai, terutama sekali ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan, berikan waktu luang kepada kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi waktu luang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ternyata kita sia-siakan. Nabi SAW berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan mengatakan, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi siddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu luang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di waktu engkau mendapatkan kesulitan.
Terkadang seorang muslim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, dia sia-siakan. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Sebagaimana dia melupakan Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelapangan. Ada dua contoh yang sangat berbeda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah mendapatkan kesulitan berupa beliau ditelan oleh ikan besar. Tapi perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya itu Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam karena ibadah-ibadah yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Karena beliau banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di saat beliau mendapatkan kesulitan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatnya. Allah memberikan jalan keluar. Lihat contoh yang lain, yaitu Fir'aun. Fir'aun diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan yang begitu besarnya. Tapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tidak mampu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Giliran Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkannya di lautan, dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang kau ingin beriman, dahulu engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah ketika Fir'aun mendapatkan kesulitan, kemudian di saat itu dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Demikian juga kita kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, maka hendaknya kita amalkan wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, yang itu sejatinya adalah wasiat untuk kita semuanya, yaitu ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar, akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita. 그대저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러